Halo semua, perkenalkan nama aku Nadia Firsasada Putri dari jurusan Desain Interior kelas BAB. Jadi di sini saya akan menjelaskan laporan penelitian dan laporan kegiatan. Yang pertama, pengertian laporan penelitian. Yang pertama itu ada kerja akhir dari proses panjang ataupun pendek dari suatu penelitian dengan beragam tahapan penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun terakhir yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Terus yang kedua itu ada tahapan akhir dari proses penelitian, di mana penelitian menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada audiens hasil akhir riset melalui tulisan. Dengan pengertian ini mengetahui bahwa penulis laporan penelitian merupakan bagian penting dari rangkaian penelitian itu sendiri. Terus ada spesifikasi laporan penelitian. Apa aja sih itu? Yang pertama ada laporan riset yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Terus ada yang kedua yaitu laporan riset yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Ketiga itu ada laporan riset yang ditulis untuk jurnal akademik. Yang keempat dan terakhir itu laporan riset yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Terus ada ciri-ciri laporan penelitian. Apa aja sih itu? Yang pertama ada objektif. Berarti penulis harus mengungkapkan apa adanya dan tidak mengada-ngada. Terus yang kedua ada sistematis. Berarti tulisan menurut alur pemahaman yang runtut dan berkesinambungan. Yang ketiga ada jelas. Berarti segala informasi yang ditulis bisa menggunakan sesuatu secara jernih. Yang keempat itu terbuka, berarti selalu dapat menerima pembaruan jika ada pendapat baru yang lebih baik. Terus kebenarannya dapat teruji melalui kritik dan pihak lain. Terus yang terakhir itu ada logis. Logis berarti keterangan yang diungkapkan harus mempunyai argumentasi yang bisa diterima oleh akal sehat. Terus runtut dan nalar. Terus ada sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu bagian awal. Terus yang kedua ada halaman judul, lembar persetujuan, abstrak, prakata, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Terus ada sistematika penulisan karya ilmiah. Apa aja sih itu? Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Yang kedua ada latar belakang masalah. Yang tiga ada rumus masalah. Yang keempat ada tujuan penelitian. Yang kelima ada manfaat penelitian. Sistematika penulisan karya ilmiah. Bab 2 keterangan teori. Terus ada landasan teori, kajian hasil penelitian sejenis. Terus ada karangan berpikir. Terus ada hipotensi penelitian. Terus di sini ada banyak ya sistematikanya. Ada sistematika penulisan karya ilmiah. Bab 3 metode penelitian, jenis penelitian, proporsi, dan sampel penelitian. Terus ada jenis sumber dan teori, pengumpulan data, teknis analisis data. Terus ada sistem penulisan karya ilmiah bab 4 pembahasan penelitian. Yang pertama ada gambar umum objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan. Terus ada sistematika penulisan karya ilmiah bab 5 atau penutup, simpulan, dan saran. Bagian akhirnya itu ada daftar pusaka dan lampiran. Contoh laporan penelitian itu apa aja sih?
Yang pertama itu pengertian laporan kegiatan. Kesimpulan teks yang berisi pemberitahuan terlaksananya sebuah kegiatan yang dimaksud dapat berupa usaha, pekerjaan maupun aktivitas tertentu. Terus ada sejumlah informasi yang diberikan kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan sesuatu kegiatan. Apa aja sih fungsi laporan kegiatan? Yang pertama, bukti pertanggungjawaban dari pelaksanaan sebuah kegiatan itu sendiri. Yang kedua, ada kegiatan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Terus yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan tertentu.